Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arjuna Langit TV. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya tentang puasa kalian hari ini? Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan puasanya kuat sampai akhir bulan atau sampai nanti Lebaran. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, untuk pembahasan kali ini tuh merpati apa aja sih yang cocok untuk free fly ya. Jadi ini saya akan membahas tentang merpati yang cocok untuk free fly teman-teman. Jadi merpati hias ataupun merpati rumahan itu apakah cocok untuk free fly? Nah, kita akan bahas di sini merpati apa aja yang cocok untuk free fly. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Langsung saja kita ke videonya. Cekidot. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai merpati apa aja yang cocok untuk free fly ya teman-teman. Jadi merpati ini adalah burung yang sangat cerdas ya. Jadi merpati adalah ada semboyannya, yaitu merpati tak akan pernah ingkar janji. Nah itu terbukti teman-teman, kalau misalkan kita free fly escape, itu burung bakal bisa kembali ke situ lagi teman-teman. Beda dengan burung-burung yang lainnya teman-teman, kalau escape bisa turun ke orang. Nah kalau merpati itu besar kemungkinan dia masih terbang ataupun nyangkut dan bisa kembali ke spotnya ya teman-teman. Nah untuk pembahasan kali ini adalah merpati apa aja yang cocok untuk free fly, yaitu untuk versi Arjuna Langit TV ya. Ini ya, untuk saran saya untuk free fly itu adalah jenis penerbang ya teman-teman ya. Jadi untuk penerbang itu bisa ada yang dari hias, merpati hias, dan juga ada yang merpati rumahan ya teman-teman. Untuk merpati rumahan itu kita bisa ambil dari merpati kolong ataupun merpati tinggian ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin melatih diving itu ambil ke merpati kolong teman-teman, dan sedangkan untuk kalian ingin menikmati ketinggian atau nitik itu kalian harus mengambil merpati tinggian teman-teman. Kalau misalkan kalian bisa kolaborasi antara merpati kolong dan merpati tinggian itu malah lebih bagus teman-teman. Jadi misalkan kalian handle dua, merpati kolong dan merpati tinggian, nanti belajarin diving aja, diving yang satunya itu bakal ngikut teman-teman. Nah untuk merpati kolong sendiri itu ya identik, kita nyarinya itu yang cerah bagus sekalian ya teman-teman ya. Jadi nggak nanggung-nanggung kita melihara, jadi udah lama kita melihara, jadi memiliki kepuasan tersendiri ya teman-teman. Jadi misalkan kalian pengen melatih diving turunnya kenceng, nah itu dari terah ataupun dari indukan yang kolongnya bagus juga ya teman-teman ya. Ya kita bisa jumpai di peternak-peternak merpati kolong ataupun pemain merpati kolong. Nah nanti pesen anakan piyiknya, nah itu bisa dikondisikan ya nanti di situ ya. Nah untuk merpati tinggian sendiri itu, merpati tinggian ya kita harus nyari merpati yang benar-benar kita kelihatan 5 ekor nih, kita lihat ya emang benar-benar mau terbang tinggi gitu, nggak cuma namanya doang tinggian tapi emang benar-benar real dia mau tinggian. Nah itu fungsinya yaitu kita bisa melatih nafas piyik-piyik yang lain teman-teman. Nafasnya bisa kuat dan nafasnya itu panjang ya. Jadi kita free fly itu bisa menikmati main durasi ataupun main tinggian. Nah gitu, itu bisa dinikmati nanti menggunakan merpati tinggian. Nah untuk selanjutnya itu merpati rumahan. Nah kalau merpati rumahan ini sebenarnya itu jenisnya itu banyak banget merpati ya teman-teman. Kalau misalkan merpati rumahannya bisa masuk kategori merpati ini jarang dilatih ya, tapi tidak menutup kemungkinan ini merpati ini bisa bagus juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan terahnya nggak jelas itu mending kalian kembali ke merpati kolong aja ataupun merpati tinggian ya teman-teman ya. Jadi untuk merpati kolong ataupun tinggian pada saat pelatih awal itu harus dikeber ya teman-teman ya, harus dikeber dulu, harus gebrak-gebrak dulu biar dia mau terbang. Itu kalau misalkan kalian menggunakan solo. Tapi kalau misalkan menggunakan vlog,
kalian cukup FTM jarak jauh, terus ya dibiasakan lempar bareng. Nah nanti dia bakal ngikut teman-teman. Nah nanti dilatih divingnya di lapangan itu juga ya teman-teman ya. Nah untuk merpati hias sendiri itu banyak banget jenisnya, dan tapi kalian kembali ke jenis hiasnya ya, jenis penerbangnya. Jadi hias itu ada endemik juga, itu termasuk hias ya teman-teman ya. Jadi menurut yang saya baca di Google itu endemik itu termasuk jenis merpati hias ya teman-teman. Kalau salah silahkan kalian bisa komen. Kalau yang saya baca di Google itu merpati endemik kayak JS ataupun gingging, kupu-kupu itu dan lain-lain itu merpati jenis hias juga ya. Nah itu kalian bisa mengambil ke situ ya teman-teman untuk pemilihan selanjutnya, yaitu merpati Jawa Sungut ataupun gingging yang endemik itu teman-teman. Nah itu burung gampang sekali di free flyin teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet ataupun melatihnya nggak mau lama gitu ya, itu kalian bisa ngambil ke merpati endemik ya, karena merpati endemik itu kita gebrak berapa kali aja dia langsung mau terbang ya teman-teman. Jadi gampang sekali, untuk pemula juga pasti bisa. Nah untuk selanjutnya itu kalau saya pribadi ya, saya lebih suka merpati Jawa Sungut ya, karena ya kalau misalkan buat pelatih, karena saya punya Jawa Sungut juga ini, dia bisa jauh banget teman-teman, jauh, cuman dia dalam keadaan kita bisa terkontrol, terkendali gitu, di atas muter dan bisa nitik teman-teman. Nah itu bisa ngebimbing burung-burung lain. Nah itu saya ngambil ke merpati Jawa Sungut ya teman-teman, untuk melatih tinggian dan juga nitiknya itu. Nah itu macam-macam merpati ya. Merpati yang cocok untuk free fly itu ya endemik itu cocok untuk free fly ya teman-teman. Gingging ataupun Jawa Sungut atau merpati songkop itu cocok banget untuk free fly teman-teman, dan gampang ya. Tapi setiap merpati itu karakternya beda-beda ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya itu merpati pos ya teman-teman. Nah ini saya rekomendasikan untuk kalian yang pemula menggunakan merpati pos. Nah ini saya menggunakan merpati pos juga. Merpati pos itu kita peliharanya dari umur sekitar 25 hari ataupun 20 hari. Nah itu baru bulu mecah ya, mecah udah banyak, tapi dia masih belum bisa apa-apa ya teman-teman. Nah ini cocok sekali untuk kalian dilatih free fly. Jangan ngelatihnya pas sudah gede, nantinya dia susah diatur ya teman-teman untuk merpati pos ini. Tapi kalau untuk merpati pos dari kecil ini sangat-sangat gampang sekali teman-teman, jadi responnya bagus. Kalian untuk pemula bakal bisa ya teman-teman, bakal bisa dengan mudah, karena merpati pos ini terhitungnya sangat cepat. Dari umur 25 hari aja hampir 3 minggu dia udah free fly teman-teman. Dari kita melihara dari umur 25 hari ya, kita ngambil dari umur 25 hari dan kita selama 3 minggu itu kita lolos terus sampai agak besar, mau STM bumerang itu sangat cepat ya teman-teman. Nah itu merpati jenis pos ya teman-teman ya. Nah, kalau merpati jenis pos ini menurut saya itu merpati jenis bukan hias ya, tapi ini kan jenisnya beda sendiri. Saya nggak tahu ini mungkin jenis racing ya, karena merpati ini kan dia diterbangkan dari jarak ribuan kilometer, bahkan dia bisa pulang teman-teman, karena kecerdasannya, IQ-nya tinggi nih merpati ini. Nah untuk selanjutnya itu merpati jenis-jenis kayak hias-hias santinet ataupun yang lainnya. Itu kalau saran saya sih, kalau jenis hias yang merpati jenis real hias ya, itu kalian ngambilnya yang jenis-jenis kayak taklap, Birmingham, terus Wina, dan juga Velegizer, dan juga Egyptian, santinet. Kalau santinet saya kurang recommended, karena untuk pemula itu agak lama ya santinet ya, cuman dia menang di hiasnya aja, di postur tubuhnya, di cantiknya itu. Tapi kalau saya pribadi waktu itu saya ngambil santinet, saya melihara ternak santinet itu karakternya itu kurang begitu bagus menurut saya ya, karena udah diterbangin itu jauh, nitik itu turun sembarangan. Nah itu jenisnya jenis hias ya teman-teman ya.
Kalau misalkan kalian pengen ngambil hias ya paling masuk ke Birmingham, Takla, Ekip Velegizer, dan juga jenis-jenis lain sebenarnya masih banyak ya teman-teman ya. Gondok juga bagus, cuman gondok karakternya itu terbang ngeblesat, nanti hilang dan nanti balik, jadi kita nggak bisa menikmati itu. Nah cuman ya kembali lagi ke kita ya teman-teman, pengen melihara merpati apa. Nah kalau untuk saran saya untuk pemula sih nyari yang gampang dulu, yaitu merpati pos ya teman-teman ya. Untuk merpati pos pelihara dari piyik ya, jangan dari mandirian tuh jangan, tapi dari piyik kalau saran saya. Nah untuk merpati sebenarnya jenisnya banyak banget, saya nggak bisa nyebutin satu-satu dan karakternya ya, karena waktunya tidak cukup juga, untuk waktunya pasti panjang ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, dan saran saya yaitu merpati pos kesimpulannya yang bagus, cocok untuk pemula ya teman-teman. Tapi untuk kalian yang nggak suka bentuknya merpati pos atau merpati hias, pengen nyari yang merpati hias, kalau untuk pemula itu cocoknya itu merpati hias yang jenis takla ya, itu gampang dilatih juga itu takla ya. Cuman kan kalau takla warnanya kan kadang kurang bagus ya, kadang warnanya itu aja. Nyari yang warna yang bagus teman-teman, yang warna putih ataupun yang lainnya mungkin ada ya. Kalau enggak Wina itu merpati Wina itu gampang dilatih ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin menguji kesabaran ya, kalian beli merpati Santinet ataupun Chauf itu Mauve. Kalau Mauve itu susah ya, kalau jenis itu keluarga Santinet, cuman jenisnya Mauve itu susah ya karena paruhnya pendek. Nah kalau misalkan paruhnya agak panjang itu kan Chauf ya, nah itu mungkin kalian bisa, cuman ya kalian mesti harus sabar dan nanti tahu sendiri karakternya kayak gimana, nanti bisa mengambil kesimpulan sendiri. Nah kalau menurut saya ya, untuk yang pertama itu adalah pos untuk buat pemula itu, terus yang kedua endemik, semua jenis endemik itu bagus teman-teman. Nah menurut saya semua jenis endemik bagus, tapi karakternya beda-beda dan gaya terbangnya beda-beda ya. Nah untuk yang selanjutnya itu, yang ketiga itu saya mengambil merpati kolong ataupun tinggian ya teman-teman. Nah ini merpati yang cocok untuk free fly bagi pemula itu teman-teman. Tapi yang paling gampang untuk free fly yaitu merpati endemik dan merpati pos. Itu kalian pemula pasti bisa, asal ngikutin langkah-langkah step by step. FTM, fly to me, terus bumerang, jump down, jump up, terus tinggal perdana. FTM di outdoor, nah itu tinggal perdana, itu pasti berhasil. Jadi seperti itu videonya untuk kali ini. Selamat menjalankan puasa. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.